ini aku akan bahas tentang bagaimana sih caranya penggunaan Quillbot untuk menurunkan plagiasi dengan cara parafrase. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, salah satu yang jadi permasalahan saat kita menulis skripsi, tugas akhir maupun jurnal adalah kita kesulitan mengatasi atau menurunkan plagiasi. Padahal kan kita menggunakan jurnal-jurnal yang bagus nih. Kita sudah memasukkan citasi, tapi kok tetap terdeteksi plagiasi ya. Nah, jadi ketika kita menguji menggunakan Turnitin ini nggak bisa mendeteksi suatu kalimat itu sekalipun sudah ada quoting atau kita sudah mencantumkan citasinya, tapi kita tetap harus memparafrase. Nah, ini yang menjadi masalah, terutama ketika kita menulis suatu naskah menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya referensinya dari bahasa Inggris, terus kita menggunakannya menulis naskah dalam bahasa Inggris juga, itu akan terdeteksi plagiasi, kecuali kalau misalnya kita terjemahkan. Jadi misalnya referensinya dari bahasa Inggris, kemudian kita tulis ulang dalam bahasa Indonesia, itu tidak terdeteksi plagiasi oleh Turnitin. Begitupun sebaliknya kalau kita menggunakan referensi dari bahasa Indonesia, dan kemudian kita tulis naskah kita atau skripsi ataupun tesis kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena itu biasanya menjadi permasalahan adalah gimana sih caranya kita buat ngeparafrase. Just in case kalau misalnya kita menggunakan referensi dari sumber berbahasa Inggris dan kita menulis naskahnya juga dalam bahasa Inggris maupun sebaliknya. Nah, jadi salah satu aplikasi yang AI paraphrasing tool yaitu Quillbot, dan ini tuh sebenarnya salah satu yang lumayan sering digunakan. Cuma ya ini ada versi premiumnya yang berbayar sehingga kita bebas menggunakannya dengan jumlah kata sebanyak apapun, atau kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan yang tidak berbayar atau yang free, cuma ya ada beberapa keterbatasan. Nah, di sini aku akan langsung ngasih tutorialnya gimana caranya menggunakan Quillbot untuk memparafrase suatu naskah. Kita akan langsung masuk ke Google aja dulu. Nah, jadi ketika di Google kita searching dengan keyword Quillbot. Nah, ketika kita klik Quillbot kemudian enter, langsung muncul seperti ini. Paraphrasing tool Quillbot AI. Kita klik satu kali, kemudian masuk ke dalam websitenya milik Quillbot. Nah, di sini ada beberapa kata. Nah, caranya gimana? Kita misalnya punya ini deh, kita punya jurnal nih ya di PDF. Misalnya kita ambil satu kalimat pertama nih, seperti ini. Kita ke home dulu ya, select, kemudian kita pilih satu kalimat pertama dari abstrak di jurnal ini. Kita Ctrl C. Kemudian masuk ke sini, kemudian di sebelah kiri kita Ctrl V, kayak gini kan. Nah, terus kita klik paraphrase. Kita tunggu sebentar, misalnya akan muncul di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini adalah kata-kata awalnya, dan yang sebelah kanan ini sudah diparafrase. Kita bisa lihat ya, kata-katanya beda. Yang sebelah kiri seperti ini, kemudian yang sebelah kanan seperti ini. Nah, setelah itu gimana dong kalau misalnya kita sudah punya yang di sebelah kanan ini? Kita bisa baca nih, cocok nggak dengan kata-katanya? Oh iya, aku cocok. Kalau misalnya cocok, kita bisa di paling kanan bawah itu kita bisa klik satu kali, copy full text. Teksnya akan tercopy seperti ini, ada keterangannya. Atau kita juga bisa pilih export, atau juga kita bisa pilih hotkey. Nah, tapi biasanya cukup yang ini aja, copy, itu sudah, itu langsung dipindah ke Word atau di file yang kita gunakan untuk menulis naskah kita. Nah, ini ada beberapa mode ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri atas, di sini ada pilihan modenya, ada standar, fluency, kreatif, kreatif plus, format, dan lain-lain. Nah, tapi yang bisa di-unlock dalam kondisi tidak berbayar atau tidak premium cuma standar sama fluency aja. Sementara yang kreatif, kreatif plus, formal, shorten, sama expand, ini hanya akan bisa diakses ketika kita menggunakan aplikasi ini secara premium atau berbayar. Nah, apa sih bedanya antara standar sama fluency? Kita bahas yang dua ini aja ya, karena di sini juga saya tidak menggunakan yang premium. Nah, jadi kalau untuk yang standar, a middle ground of changing the input and keeping the meaning. Kalau fluency, improves fluency and fixes grammatical mistake. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau yang kreatif ini change the sentence most, but it also the most likely to make error. Nah, jadi ada pilihannya nih. Jadi kalau standar ini kita ngubah aja, nggak terlalu banyak. Dan kalau untuk yang fluency ini lebih sedikit lagi ngubahnya. Jadi standar ini adalah pertengahan antara fluency sama kreatif. Jadi kalau kreatif benar-benar ada banyak pilihan parafrasenya. Kalau fluency nggak terlalu banyak karena diusahakan agar secara gramatikal tidak berubah terlalu banyak.
Nah, tapi pilihannya juga menjadi nggak banyak. Kalau untuk pertengahan antara keduanya, teman-teman bisa pakai standar. Nah, jadi misalnya nih, ini di sebelah kanan kan sudah ada hasil parafrasenya ya. Terus teman-teman ngerasa, wah aku kurang cocok nih sama kata-katanya. Gimana kalau misalnya aku pengen ubah lagi, di parafrase ulang gitu, bisa nggak sih? Bisa. Kita klik ke bawah tadi, kita pilih rephrase. Kita klik lagi, dan aplikasi ini akan bekerja. Dan ini adalah hasilnya setelah diparafrase ulang. Seandainya kita baca, wah aku masih nggak cocok nih, kita bisa klik lagi rephrase, kemudian dia akan mengubah lagi seperti ini. Cuma ya nggak terlalu banyak. Atau misalnya ngerasa, wah aku nggak mau pakai yang standar nih, aku mau pakai yang fluency aja. Kita klik di bagian fluency, dan kemudian ini hasilnya. Jadi yang berubah nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang tadi kalau kita pilih standar ya. Misalnya di hasil fluency ini juga saya nggak cocok nih, kita bisa rephrase seperti ini. Dan kita bisa klik berulang-ulang sampai kita menemukan yang tepat. Cuma kalau untuk fluency ya nggak terlalu banyak bisa melakukan perubahannya. Nah misalnya aku udah cocok sama ini nih, kita bisa copy, kemudian bisa langsung dipindahkan ke Word. Misalnya kita klik Word di sini, terus udah itu hasil kopinya tadi kita masukkan ke Word seperti ini. Ctrl V. Oke, ini adalah hasil dari yang sudah diparafrase. Begitu juga untuk kata-kata yang lain. Karena kalau misalnya kita mau input sendiri, ini menurutku adalah salah satu kesulitan. Misalnya aku nggak terlalu bisa nih menggunakan bahasa Inggris secara aktif dan untuk academic writing, karena biasanya kalau kita bisa berbahasa Inggris secara conversation atau kita bisa berbahasa Inggris secara pasif, tapi kalau misalnya untuk academic writing itu in the next level gitu. Nah, Quillbot ini salah satu aplikasi yang bisa membantu. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini adalah aplikasi yang gratis. Cuma kalau misalnya gratis seperti tadi, kita cuma bisa menggunakan mode yang fluency sama yang standar aja. Kita nggak bisa menggunakan Creative, Creative Plus, dan lain-lain. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan terima kasih.